Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Berjumpa kembali di mata kuliah Islam Rahmatan lil Alamin. Kita belajar banyak hal untuk bisa mengenal Islam yang bisa memberikan rahmat bagi semesta alam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ilmu-ilmu keislaman. Yang akan saya bahas nanti ada 3 bagian. Yang pertama, kita akan membahas bagaimana eksistensi ilmu pengetahuan secara umum. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengenal epistemologi ilmu-ilmu keislaman. Yang ketiga, nanti akan kita rangkum keseluruhan bahwa struktur keilmuan atau ilmu-ilmu keislaman ini seperti apa. Oke, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana ilmu pengetahuan memiliki eksistensi. Ilmu yang kita sebut dengan sains itu terdiri dari banyak hal, artinya bisa dikaji dalam beberapa perspektif. Yang pertama, kita membahas dari sisi penerapannya. Kemudian yang kedua, kita membahas dari kajian fungsi ilmu itu sendiri. Dan yang ketiga, kita membahas tentang cabang-cabang ilmu. Yang keempat, kita membahas tentang kajian dari sebuah ilmu. Dan yang terakhir, kita membahas tentang tahapan perkembangan ilmu. Sebelum kita masuk ke penjelasan bagaimana ilmu-ilmu keislaman itu berasal atau dari mana asalnya, berawal, bagaimana berkembang, maka saya mulai dari bagaimana ilmu itu diterapkan. Ilmu diterapkan itu bisa menjadi ilmu murni, kemudian ilmu praktis. Ilmu murni, ilmu yang berorientasi pada teori, sehingga ilmu yang dikaji masih terlalu abstrak, yang digunakan untuk teori-teori ilmu pengetahuan. Secara penerapan ilmu praktis, maka ilmu tersebut bisa langsung digunakan di masyarakat. Jadi langsung masyarakat bisa menggunakan tanpa harus lagi menerjemahkan teori-teori tersebut. Nah, itu dari sudut penerapan. Kemudian kita akan lihat dari bagaimana ilmu berfungsi. Nah, fungsi dari ilmu itu sendiri ada 3 hal. Yang pertama mencakup teoritis rasional, di mana fungsi dari ilmu menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu dari yang biasanya cara berpikir ini digunakan dalam ilmu hukum, sehingga orientasinya itu berasal dari atau selalu berorientasi bagaimana membahas dari doktrin ataupun dogma. Kemudian yang kedua, itu dari empiris praktis. Itu menggunakan bagaimana cara kerja kita untuk bisa melihat yang awalnya dari kasus-kasus lapangan itu ditarik menjadi kesimpulan. Maka cara kerjanya adalah induktif. Dan yang terakhir itu adalah teoritis empiris. Artinya kita bisa menggunakan 2 cara kerja, deduktif maupun induktif, untuk bisa membahas sebuah ilmu. Maka seringkali kita temukan itu di dalam ilmu politik. Nah, itu bagian dari fungsi ilmu itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana dari cabang-cabang keilmuan? Cabang-cabang ilmu itu ada 3. Jadi yang kita bahas adalah yang pertama ilmu keislaman, kemudian yang kedua ilmu eksakta, dan yang ketiga ilmu sosial. Ilmu keislaman itu selalu bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, yang pada cara kerjanya itu menggunakan metode tertentu, baik itu secara tekstual, rasional, maupun kontekstual. Dan yang kedua, ilmu eksakta itu selalu berhubungan dengan bagaimana bilangan-bilangan atau sesuatu empiris yang terlihat di lapangan kita gunakan dan kita pelajari. Kemudian yang ketiga dari cabang-cabang ilmu sendiri adalah ilmu sosial. Nah, ilmu sosial ini dekat dengan bagaimana kita melihat atau mempelajari fenomena-fenomena yang ada di dalam masyarakat ataupun kenyataan yang ada di masyarakat untuk kita kaji. Nah, itulah cabang-cabang keilmuan. Setelah itu kita akan mengkaji tentang bagaimana
kajian keilmuan itu sendiri secara umum. Di dalam keilmuan kita selalu berbicara tentang 3 hal. Yang pertama adalah ontologi. Eksistensi ilmu itu ada, apa yang dipelajari, objek keilmuan itu, ya, objek apa saja yang dipelajari dalam keilmuan itu, kita belajar ontologi. Dan yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi adalah kajian keilmuan untuk bisa mempelajari cara bagaimana kita mendapatkan sebuah kebenaran atau ilmu itu sendiri. Dan yang terakhir adalah aksiologi. Aksiologi itu lebih kepada penerapannya. Ilmu yang kita pelajari, ilmu kedokteran, ilmu agama, ilmu teknik, ilmu matematik, dan lain sebagainya. Itu harus memiliki nilai aksiologi yang bisa memberikan rahmat dan juga bisa memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Nah, itulah kajian dari bagaimana ilmu itu dilihat dari ontologi, epistemologi maupun aksiologi. Dan yang terakhir adalah bagaimana perkembangan keilmuan itu bisa berkembang. Nah, ada 3 cara. Yang pertama adalah klasifikasi. Ya, bagaimana ilmu itu dipilah-pilah. Ya, ada keilmuan sains, ada keilmuan sosial sains, ada keilmuan keislaman. Nah, kemudian dari tahapan perkembangan ilmu setelah adanya klasifikasi, biasanya orang memberikan satu cara kerja, yaitu komparasi. Bagaimana membandingkan ilmu dengan ilmu yang lain? Apakah ada hubungan? Apakah memiliki hubungan sebaliknya? Itulah yang dipelajari dalam cara kerja komparasi dalam tahap perkembangan keilmuan. Dan yang terakhir, tahap perkembangan keilmuan itu masuk kepada kuantifikasi. Jadi setelah keilmuan itu mapan, kemudian menjadi teori, ya, banyak yang bisa hal-hal yang bisa diukur, kemudian distatistikkan, kemudian bisa dicari bagaimana korelasi dan juga pertimbangan antara bermanfaat dan tidak, kemudian hal-hal yang diukur untuk praktis bisa dipraktekkan oleh masyarakat ataupun belum. Nah, itu yang merupakan tahapan perkembangan keilmuan dari dua. Bagaimana keilmuan atau ilmu keislaman itu bekerja atau sumbernya dari mana? Ilmu keislaman sebenarnya yang kita bahas, ya, dari Al-Quran, Al-Hadis, dan lain sebagainya, itu bersumber dari sumber pokok ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis tentunya. Nah, sebagaimana yang saya tampilkan dalam sebuah slide, ada klasifikasi dari hukum Islam normatif yang bisa Anda perhatikan di sini, sehingga bagan ini memang tidak terlalu terorientasi pada hukum Islamnya, tetapi secara global bahwa ilmu-ilmu keislaman itu berawal dari Al-Quran. Nah, di sana, di dalam Al-Quran, serta penjelasan hadis Nabi Muhammad SAW yang kemudian disintesiskan oleh para ulama dengan metode baik itu secara teoritis, rasional maupun kontekstual, maka ada 3 pokok yang dipelajari di dalam Islam. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariah, dan yang ketiga adalah akhlak. Nah, ketika membahas akidah, maka keilmuan akan terarah pada ilmu yang kita sebut dengan teologi. Dan yang kedua, yaitu syariah, itu masuk kepada ilmu fikih. Dan yang ketiga terakhir, yaitu akhlak, masuk kepada ilmu tasawuf. Nah, yang paling banyak pembagian dari bagan yang sudah saya sampaikan itu adalah fikih, ya. Ada 8, ya, fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahat, fikih jinayah, fikih siasa, fikih waris, fikih wakaf, dan qadha. Yang masing-masing nanti ada semacam pokok-pokok bagiannya dan juga sub dari bagian-bagiannya. Nah, itulah struktur dari keilmuan hukum Islam secara umum. Lalu sebenarnya bagaimana cara kerja keilmuan itu bisa menjadi dibagi-bagi sedemikian rupa. Nah,
Ada satu epistemologi Islam menurut salah satu ulama yang saya kutip yaitu Muhammad Abid Al-Jabiri, di mana ada 3 kerja atau 3 epistemologi untuk mendapatkan kebenaran dari sebuah ilmu yang kita pelajari. Cara kerja yang dikenal familiar di dalam Islam itu ada 3. Yang pertama adalah cara kerja bayani, dan yang kedua adalah cara kerja burhani, dan yang terakhir adalah cara kerja irfani. Nah, apakah ada kesamaan dengan epistemologi yang digunakan di dunia barat atau dunia yang kita pelajari selama ini? Teman-teman yang mengambil program studi kedokteran ataupun itu agama Islam, hukum yang murni, atau ada hukum keluarga yang lebih spesifik, ataupun prodi-prodi lainnya, atau konsentrasi ilmu yang dipelajari. Maka sebenarnya kita bisa mengaca dari 3 kerja ini. Yang pertama saya akan jelaskan, apa itu cara kerja bayani. Bayani itu lebih berorientasi pada bagaimana kita mengungkap teks. Sehingga biasanya di dalam ilmu-ilmu keislaman, metode bayani itu untuk bagaimana mengungkap teks secara lugawi atau bahasa Arab. Jadi banyak keilmuan-ilmuwan karena sumber pengantar bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab, maka secara teks itu dipelajari. Dan ulama-ulama kita sudah mempraktekkan itu. Bagaimana ulama-ulama kita mengungkap makna zahir di dalam Al-Quran. Kemudian bagaimana para ulama kita mengambil dalil-dalil nususiyah dari Al-Quran dan Al-Hadis. Maka cara kerja yang digunakan adalah tekstual. Kemudian cara kerja kedua yaitu cara kerja burhani. Nah, ini sandingannya atau makna lain atau cara kerja yang biasa kenal kita di dunia barat atau yang kita pelajari secara umum itu bagaimana kita menggunakan pendekatan ilmiah untuk melihat fenomenologi yang ada, fenomena di lapangan, ya, perilaku masyarakat ataupun kenyataan yang ada di masyarakat. Maka pendekatan yang biasa digunakan untuk melihat itu ada keilmuan antropologi, psikologi, kemudian sosiologi dan lain sebagainya, filsafat, bahasa, matematik dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah pendekatan irfan. Ini yang sedikit berbeda yang tidak kita temukan di dunia umum gitu ya, di dunia di mana kita belajar keilmuan. Karena metode irfani ini adalah metode intuisi. Nah, kata lain dari irfan itu adalah intuisi yang biasanya pendekatannya dilakukan untuk bagaimana kita memperoleh kehidupan spiritual, kemudian kehidupan spiritual itu masuk ke jenjang yang pada titik tertentu dia akan mendapatkan semacam ilham dari Tuhan. Nah, itulah yang biasa kita temukan untuk bisa mengkaji ilmu-ilmu keislaman, ya. Yang kalau misalnya kita lihat lagi struktur dari secara umumnya, bahwa sumber keilmuan keislaman itu berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis yang menggunakan metode-metode tertentu. Sehingga kalau bisa kita rangkumkan dari keseluruhan semuanya bahwa ilmu-ilmu keislaman ternyata banyak. Dari mulai bagaimana sejarah peradaban keislaman, perkembangan Islam, pendidikan Islam, hukum Islam, kemudian bahasa dan sastra. Selain itu ada bagaimana mempelajari terkait pemikiran-pemikiran yang ada di dalam Islam itu sendiri. Sehingga ilmu-ilmu keislaman sangatlah banyak. Dan untuk bisa mengkorelasikan, mengintegrasikan apa yang kita pelajari di dunia ini, ya, mau dengan bidang apapun atau konsentrasi apapun, kita mengenal bagaimana ilmu-ilmu keislaman itu bisa berkembang dengan cara kerja yang telah tadi kita bahas. Baik teman-teman sekalian, itulah materi ataupun itulah penjelasan dari yang bisa kita kaji pada sesi kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa memberikan manfaat baik bagi kehidupan kita nanti di dunia maupun di akhirat. Semangat belajar dalam mata kuliah Islam Rahmatan lil Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.